تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan senantiasa memujinya akan keagungan dan kebesarannya, Zat yang maha tinggi di atas segalanya. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamuhu alaih. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulnya, berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, serta meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh, larangan Rasulnya, juga berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala telah memberikan wasiat yang sangat berharga kepada kita. Wasiat yang patut kita jadikan senantiasa berada di pelupuk mata kita. Wasiat yang selalu kita ingat dalam setiap keadaan kita, di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu fa inna ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, hisablah diri kalian sebelum datang hari perhitungan. Artinya kita hitung amal-amal kita, kita perhatikan dari perbuatan kita, dan tentunya yang paling utama kita hitung adalah keburukan-keburukan kita, agar senantiasa kita hadirkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh, agar kita mau kembali dan beristighfar kepadanya. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan kalian sebelum datang hari pertimbangan, di mana amalan kita akan ditimbang di daun timbangan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, maka dia mendapatkan kehidupan yang tenang dan tentram. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun yang timbangan kebaikannya ringan, keburukannya lebih berat, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian tentang hawiyah itu?
narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Umar radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat yang sangat berharga bagi kita untuk senantiasa kita jadikan sebagai bahan peringatan bagi kita dalam setiap keadaan kita, agar kita menimbang amal-amal kebaikan dan keburukan kita. Sudah berapa keburukan yang kita lakukan? Apakah keburukan-keburukan yang kita lakukan diampuni Allah Azza wa Jalla? Agar kita berhenti dari keburukan tersebut, agar kita tidak terus terjerumus dalam perbuatan keburukan, amal-amal yang batil. Fa inna ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm, karena akan lebih enteng bagi kalian ketika datang hari perhitungan amal, ditimbangnya catatan-catatan amal kita besok di hari kiamat, apabila kita senantiasa introspeksi diri kita. Kita berada di penghujung tahun Masehi, walaupun tidak ada kaitan dengan amal-amal ibadah kita. Dan tahun Masehi ini bukan tahun Islam, bukan hari yang dirayakan oleh umat Islam. Tahun Masehi ini adalah tahun yang terikat dengan umat di luar Islam. Namun kita menjadikannya hanya sekedar pembantu saja. Tidak mengapa kita menggunakannya, tapi menjadikan sebagai standar dalam ibadah kita untuk dirayakan dan yang lainnya, maka tidak ada keterkaitan sama sekali. Dengan adanya pergantian tahun, terkadang kita merasa bangga, kita sudah menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Kita bisa beralih mendapatkan ini, beralih mendapatkan itu, tanpa kita peduli tentang amal-amal perbuatan kita. Sudah enggak kita introspeksi diri kita, sejauh mana kebaikan-kebaikan yang telah kita upayakan dan sejauh mana keburukan-keburukan yang telah kita tinggalkan, agar kita mendapatkan keringanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertimbangan dari Allah Jalla Jalaluh ketika ditimbang amal kita, dan kebaikan ternyata yang lebih berat. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi tatkala timbangan kebaikan kita lebih ringan daripada keburukan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang telah memberikan wasiat ini ketika meninggal dunia setelah ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi la'anallahu alaih. Beliau di detik-detik akhir kehidupannya, setelah beliau meminum air dan meminum susu, dan ternyata air dan susu yang dia minum keluar dari lubang tikaman tersebut yang menandakan Umar tidak akan hidup. Setelah beliau memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk minta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar bisa dikuburkan di dekat dua orang sahabatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di detik-detik akhir kehidupannya, sebelum diwafatkan, beliau meminta kepada anaknya, "Da'i khaddi 'alal ard." Letakkan pipiku di tanah. Apa kata Abdullah bin Umar? "Fahal fakhidhi wal ardi illa sawa?" Bukankah pahaku dengan tanah ini sama saja, wahai bapakku? Apa kata Umar? "Da'i khaddi 'alal ard." Letakkan pipiku di atas tanah. Sampai 2 atau 3 kali. Kemudian Abdullah bin Umar meletakkan pipinya atau kepala bapaknya di tanah. Kemudian Umar mengatakan, "Waili wa wailun li ummi wa wailu ummi illam yaghfirillahu li." Celaka aku, celaka ibuku, apabila Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Sahabat yang mulia, yang sudah dipastikan masuk surga, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh beliau, Umar fil jannah, Umar di dalam surga di akhir kehidupannya.
Dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh sebab meminta kepada anaknya agar pipinya diletakkan di atas tanah sebagai bentuk idlal, penghinaan diri di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian dia mengatakan, wailul li, celaka bagiku apabila aku tidak diampuni dosa-dosaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dibandingkan Umar radhiyallahu taala? Sahabat yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang sudah dipastikan masuk surga, begitu takutnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita merasa bangga dengan amal kita. Kita tidak pedulikan dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dengan pergantian tahun kita merasa bangga sudah melewati tahun demi tahun, diberikan umur panjang Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun kita untuk muhasabah diri terkait dengan bagaimana amal-amal perbuatan kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat yang sudah dipastikan masuk surga, begitu takutnya kepada Allah Jalla Jalaluh, begitu takutnya kalau dosa-dosanya tidak diampuni. Lalu bagaimana dengan kita yang dosa kita bertumpuk-tumpuk? Kemudian kita merasa aman, merasa diri kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kita akan mendapatkan husnul khatimah. Lah, seharusnya kalau demikian khawatirnya Umar radhiyallahu taala anhu, maka kita adalah orang yang lebih pantas untuk bisa lebih khawatir lagi tentang akhir daripada kehidupan kita, tentang bagaimana apakah kita diampuni atau tidak oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita sungguh luar biasa. Dengan diberikan kesehatan, umur, waktu, hendaknya kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat kesehatan dan kesempatan umur panjang yang Allah berikan kepada kita, agar kita menunaikan dengan rasa syukur, dan seutama-utama syukur adalah kita menghambakan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang? Kenapa engkau harus berdiri salat sampai bengkak kedua kaki? Nabi yang sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang, seorang nabi yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga sebelum nabi-nabi yang lainnya. Demikian amalannya, dia berdiri sholat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau mau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ternyata bersyukur, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan menghambakan diri, menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan sekedar lisan kita yang mengucapkan ucapan syukur. Hakikat syukur itu adalah kita kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, entah itu nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan nikmat-nikmat yang lainnya, penglihatan, pendengaran kita. Hendaknya kita gunakan itu dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah bentuk syukur yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala sallu
على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله تعالى وقال من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة